Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, pendengar dan penggemar siaran radio GPB Ragi Surgawi, dimanapun berada. Perkenalkan, saya Pendeta Joseph Batasraku, Ketua Majelis Jemaat GPB Jemaat Sejahtera Bandung. Hari ini, kita sama-sama akan merenungkan firman Tuhan sebelum kita memulai aktivitas dan melangkahkan kaki di tengah-tengah kehidupan di sepanjang hari ini. Firman Tuhan yang kita renungkan bersama-sama saat ini terdapat dalam kitab Perjanjian Baru, kitab Efesus pada pasal yang kelima, ayat 15-16. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bersyukur untuk kasih setia Allah yang menuntun dan menyertai, memelihara, memberkati kami, melewati malam istirahat dan tibakan di hari yang baru. Bersyukur Engkau mempertemukan kami, memperjumpakan kami dengan kehidupan di hari yang baru, sebagai sebuah anugerah dalam kehidupan keselamatan yang Engkau karuniakan bagi kami. Di saat ini ya Tuhan, sebelum kami memulai aktivitas kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu ya Allah, mensyukuri kehidupan ini bahkan juga merenungkan firman kasih-Mu. Jamah hati dan pikiran kami ya Allah, sehingga firman yang kami baca dan renungkan Tuhan dalam kasih-Mu, kira kami juga dimampukan untuk melakukan itu dalam aktivitas kehidupan kami sepanjang hari ini dan di tengah-tengah perjalanan kehidupan ini. Urapi dengan Roh Kudus-Mu, sehingga firman ini tidak berlalu, tetapi boleh mendapatkan tempat dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus firman ini kami berdoa, amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, firman Tuhan yang kita sama-sama baca dan renungkan terdapat dalam kitab Efesus pada pasal yang kelima, ayat yang ke-15 hingga 16 yang saya bacakan bagi para pendengar dan penggemar siaran radio GPB Ragi Surgawi di saat ini. Efesus pada pasal yang kelima, ayat 15-16. Karena itu, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, Rick Warren dalam bukunya The Purpose Driven Life mengutip pernyataan Albert Einstein mengatakan bahwa pada saat Allah menciptakan manusia, Allah tidak sedang mempermainkan manusia seperti orang yang menggoyangkan buah dadu. Lalu kemudian pada saat dilemparkan dan muncul angka 5 atau 6, maka jadilah 5 atau 6. Atau pada saat Allah menciptakan manusia, Allah tidak sedang bermain sulap, sehingga Allah berkata, bim salah bim, maka jadilah manusia. Namun jauh sebelum manusia diciptakan Allah, itu semua sudah ada dalam rancangan dan benak Allah. Apa yang hendak dikatakan dari pernyataan ini adalah bahwa begitu berharganya dan mulianya manusia di hadapan Allah. Manusia bukan saja diciptakan oleh Allah, namun Allah juga memberi kehidupan bagi manusia agar manusia hidup. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, dalam Kejadian berpasal 1 ayat 27 dikatakan bahwa Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Itu berarti bahwa manusia memiliki nilai yang jauh lebih tinggi daripada makhluk hidup yang lain. Manusia itu dibentuk dari debu tanah dan Tuhan mengembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Manusia di sini, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, mendapat perhatian khusus dari pihak Allah, sehingga disebutkan sebagai gambar Allah dan makhluk ciptaannya yang mulia. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, dalam tema renungan kita di pagi hari ini, bagaimana kita hidup sebagai makhluk mulia yang diberi kehidupan olehnya. Firman Tuhan mengatakan kepada kita bahwa kehidupan yang dianugerahkan Tuhan bagi kita itu sungguh mulia. Anugerah kehidupan yang mulia itu berpuncak dalam diri Yesus Kristus yang mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan dan menebus kita dari segala dosa dan pelanggaran kita.
Karena itu, kita harus menjalani hidup ini dalam sikap taat dan setia pada Tuhan serta patuh padanya di tengah-tengah kehidupan ini. Hidup yang taat dan setia saudara-saudara pada Tuhan adalah hidup yang mau menuruti dan patuh padanya dengan hidup dalam kasih dan menjauhkan diri dari berbagai hal duniawi dan kedagingan, seperti percabulan, rupa-rupa kecemaran, keserakahan, berbicara yang kotor, dan hal-hal yang tidak pantas. Itulah cara bagaimana kita hidup sebagai anak-anak Tuhan di dalam dunia ini. Pertanyaannya saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi adalah, kenapa Tuhan mengajarkan kita melalui firman-Nya agar bagaimana bersikap dalam hidup ini di tengah-tengah kehidupan ini? Karena hidup kita, hidup manusia, hidup Bapak, Ibu, dan saya itu singkat dan tidak ada yang abadi. Selagi kita masih diberi nafas hidup olehnya untuk hidup, ada di tengah-tengah keluarga, persekutuan, masyarakat, bahkan di tempat kita berkarya, bekerja, dan melayani, maka mari jalanilah hidup itu dengan setia padanya. Janganlah kita seperti orang bebal, tapi harus seperti orang arif. Janganlah kita menjadi orang yang bodoh, tapi mengerti kehendak Tuhan dalam hidup ini. Hendaklah hidup kita senantiasa dipenuhi dan dituntun oleh Roh Kudus. Itulah sikap hidup yang Tuhan rindukan bagi kita anak-anaknya atau murid-muridnya di dalam dunia ini. Tuhan rindu kita jangan seperti dunia ini. Tuhan rindu kita selalu hidup dalam kebenaran, hidup dalam kasih dan kekudusan, dan melakukan firman-Nya dalam kehidupan ini setiap saat. Rasul Paulus dalam kitab Roma pasal yang ke-12 ayat yang kedua mengatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Seringkali kita berkata dalam hidup ini saudara-saudara, bahwa hidup ini adalah kesempatan. Karena itu, selagi Tuhan masih memberi kehidupan, maka gunakanlah waktu atau kesempatan yang Tuhan beri itu bagi kita, agar kita menjadi berarti atau menjadi berkat di tengah-tengah kehidupan ini, dalam setiap keterpanggilan hidup kita, dimanapun Tuhan panggil, Tuhan utus dan tempatkan di dalam kehidupan dunia ini. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Mampukanlah kami semua, pendengar yang mendengar siaran radio GPB Ragi Surgawi saat ini, untuk menghayati dan melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami di sepanjang hidup yang dijalani. Berkatilah ya Tuhan setiap mereka yang sudah mendengar firman-Mu ini melalui siaran radio Ragi Surgawi GPB. Berkatilah setiap mereka dalam aktivitas di tengah-tengah kehidupan ini, dalam panggilan karya tugas dan pelayanan dimanapun Tuhan menempatkan. Berkatilah semua kami Tuhan, dengan kekuatan iman, pengharapan, dan kasih di tengah-tengah keterpanggilan hidup ini. Berkatilah setiap kami, setiap mereka yang mengelola siaran radio ini, agar semakin hari nama-Mu dimuliakan oleh banyak orang dan menerima berkat-Mu melalui siaran radio ini. Berkati ya Tuhan Yesus untuk fungsionaris Majelis Sinode GPB. Berkati pelayanan GPB dimanapun yang Kamu hadirkan GPB. Secara khusus ketika kami berada di bulan Palkas ini, biar seluruh kesaksian dan pelayanan GPB senantiasa menampakkan kemuliaan nama-Mu, dan banyak orang boleh terberkati oleh Engkau ya Tuhan Yesus melalui kesaksian dan pelayanan GPB. Berkati pos-pos pelayanan kesaksian yang tersebar di berbagai pelosok di wilayah Indonesia. Secara khusus berkati untuk persiapan pelembagaan beberapa jemaat baja menjadi jemaat mandiri. Ini hidup kami, ini ungkapan syukur, permohonan pengharapan kami. Kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu. Biar Engkau mau menuntun, memimpin, dan menyertai, bahkan memberkati kami semua. Di dalam nama Yesus Kristus,
Tuhan sang sumber kehidupan, kami berdoa. Amin.